Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Yami. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2 dan kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah manajemen pemasaran. Sebelumnya saya ingin mengenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama yaitu Mbak Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prita Yuliana, NIM 015. Saya di sini sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang konsep kepuasan pelanggan. Dan yang kedua yaitu Mbak Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Febriana Tenesa. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan mengenai teori kepuasan dan implementasinya. Mungkin biar tidak terlalu lama, mari kita mulai untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan pengertian strategi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat keadaan yang dirasakan seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan penampilan atau outcome produk yang dirasakan dalam hubungannya dengan harapan seseorang. Konsumen tidak akan berhenti hanya sampai proses penerimaan pelayanan. Konsumen akan selalu mengevaluasi pelayanan yang diterimanya tersebut. Hasil dari proses evaluasi itu akan menghasilkan perasaan puas atau tidak puas. Dalam hal ini, apabila jika kepuasan konsumen tercapai, berarti pula mutu pelayanan dapat memenuhi harapan, sehingga konsumen menyebabkan melakukan pembelian ulang atau meningkatkan jumlah penjualan. Dan selanjutnya yaitu perilaku konsumen dan keputusan pembelian oleh konsumen. Ada beberapa pengertian perilaku konsumen yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya adalah menurut Mangkunegara, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Pertanyaan tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan studi perilaku konsumen ialah studi yang dimana fokusnya adalah untuk mempelajari bagaimana mempelajari perilaku konsumen dalam membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya, yaitu diantaranya waktu, uang, maupun tenaga untuk mengkonsumsi barang yang dibutuhkan. Sedangkan menurut Kotler mengungkapkan bahwa terdapat dua faktor yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu yang pertama yaitu sikap orang lain. Sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif yang disukai seseorang. Pengurangan alternatif tersebut akan bergantung kepada dua hal, yaitu yang pertama, intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen, dan yang kedua, motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. Semakin gencar sikap negatif orang lain, akan semakin besar pula konsumen akan mengubah niat pembeliannya. Yang kedua yaitu situasi yang tidak terantisipasi, maksudnya yaitu yang tidak terantisipasi dapat muncul dan mengubah niat pembelian. Keputusan konsumen untuk memodifikasi, menunda atau menghindari suatu keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh risiko yang dirasakan. Konsep kepuasan pelanggan. Menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan, di antaranya
kualitas produk dan jasa, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan juga biaya. Nasution 2005 mengatakan bahwa kepuasan tercapai ketika kualitas memenuhi dan melebihi harapan, keinginan, dan kebutuhan konsumen. Sebaliknya, bila kualitas tidak memenuhi dan melebihi harapan, keinginan, dan kebutuhan konsumen, maka kepuasan tidak akan tercapai. Konsumen yang tidak puas terhadap barang atau jasa yang dikonsumsinya akan mencari perusahaan lain yang mampu menyediakan kebutuhannya. Dalam konsep kepuasan pelanggan terdapat dua elemen yang mempengaruhi, yaitu harapan dan kinerja. Kinerja adalah persepsi konsumsi terhadap konsumen terhadap apa yang diterima setelah mengkonsumsi produk. Sedangkan harapan adalah perkiraan konsumen tentang apa yang akan diterima apabila ia mengkonsumsi produk berupa barang atau jasa. Sedangkan konsep kepuasan pelanggan dari Cipto tahun 1997 dapat digambarkan seperti mobil merupakan produk perusahaan otomotif dan merupakan sarana transportasi untuk keperluan pribadi. Maka dalam hal ini dibutuhkan kondisi yang dapat memuaskan konsumennya. Sekian dari saya. Terima kasih. Materi terakhir yang akan menjelaskan mengenai teori kepuasan dan implementasinya. Nah, teori kepuasan pelanggan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada equity theory. Nah, equity theory ini menurut beberapa peneliti berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan analisis pertukaran antara dirinya atau si A dan pihak lain atau si B untuk menentukan sejauh mana pertukaran tersebut adil atau fair. Nah, equity theory ini beranggapan bahwa orang yang menganalisis rasio input dan hasilnya dengan rasio input dan hasil mitra pertukarannya. Jika seorang merasakan bahwa rasio input tersebut unfavorable dibandingkan dengan yang lainnya dalam pertukaran tersebut, maka orang tersebut itu cenderung akan merasakan adanya ketidakadilan. Nah, berdasarkan equity teori ini, perasaan tidak puas disebabkan keyakinan bahwa norma sosial telah dilanggar. Nah, namun, menurut teori ini berlaku pada norma yang menegaskan bahwa setiap pihak dalam pertukaran harus mendapatkan perlakuan adil atau fair. Nah, kepuasan tersebut terbentuk dari yang pertama itu ada ketidakpuasan terjadi jika pelanggan meyakini bahwa rasio hasil dan inputnya lebih jelek daripada perusahaan atau penyedia jasa. Yang kedua itu kepuasan pelanggan terhadap transaksi tertentu dipengaruhi oleh perbandingan terhadap rasio hasil dan input pelanggan lain. Terus yang ketiga itu ada evaluasi terhadap keadilan keseluruhan dalam transaksi pembelian produk. Nah, kepuasan tersebut terjadi bila rasio hasil input dalam pertukaran kurang lebih sama. Dan yang terakhir itu ada berpengaruh terhadap kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. Baik, untuk teori yang kedua itu ada attribution theory. Nah, pada teori ini mendefinisikan proses yang dilakukan seseorang dalam menentukan tindakannya, orang lain, dan objek tertentu. Nah, atribusi yang dilakukan seseorang akan mempengaruhi kepuasan purnabalinya terhadap produk tertentu. Nah, karena atribusi memoderasi perasaan puas atau tidak puas. Atribusi ini sangat berpengaruh besar kepada kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan apabila keterlibatan pengalaman dan juga pengetahuan pelanggan terhadap produk relatif tinggi. Nah, pada teori ini ada 3 tipe atribusi pelanggan terhadap kejadian atau peristiwa yang diharapkan. Nah, yang pertama itu ada causal attribution. Nah, ini apabila terjadi sebuah kesalahan, pelanggan segera menilai siapa yang dapat disalahkan. Nah, jika pelanggan menyimpulkan bahwa perusahaanlah yang salah, maka mereka akan berkemungkinan sangat merasa tidak puas.
Namun sebaliknya, jika pelanggan membebankan sebagian kesalahan pada dirinya sendiri, maka ketidakpuasan mereka cenderung akan berkurang. Nah, yang kedua ini adalah control attribution. Itu pengalaman menilai bagaimana kepuasan berada dalam kendali pemasar atau tidak. Kemudian yang ketiga itu ada stability attribution. Nah, seorang pelanggan akan menilai pada suatu kejadian akan terulang kembali atau tidak. Nah, jika pelanggan tersebut menilai bahwa kejadian tersebut cenderung akan terulang kembali, maka ketidakpuasan pelanggan itu akan bertambah besar. Nah, untuk teori yang terakhir ini ada teori ekonomi mikro. Nah, dalam teori ini, dasar yang digunakan oleh seorang konsumen dalam melakukan sebuah alokasi sumber daya yang langkahnya adalah kondisi di mana perbandingan antara kedua keuntungan marginal dan harga masing-masing produk akan menjadi sama dalam pasar yang tidak didiferensiasi. Nah, semua konsumen akan membayar dengan harga yang sama dan individu yang sebenarnya bersedia membayar harga lebih tinggi akan meraih manfaat subjektif atau surplus konsumen. Nah, yang pertama itu ada surplus konsumen, merupakan perbedaan antara kepuasan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi sejumlah barang dengan pembayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang yang diinginkan. Nah, yang kedua ini surplus konsumen dapat mencerminkan kepuasan pelanggan, di mana semakin besar surplus konsumen, maka semakin besar pula kepuasan pelanggan dan juga sebaliknya. Kemudian, surplus konsumen dapat dideteksi dari sejumlah pemuasan yang diperoleh dari penambahan pembelian sebelumnya. Dan yang keempat ini ada surplus konsumen dengan konsep kepuasan pelanggan harus mempertimbangkan faktor harga dan kuantitas pelayanan, kemasan, dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian implementasi kepuasan pelanggan atau konsumen ini dapat kita lakukan dengan mencari tahu kebutuhan dan keinginan konsumen. Bisa dengan perusahaan harus tahu motif konsumen dalam membeli suatu produk tersebut. Nah, salah satu contohnya misalkan ada seorang ibu rumah tangga membeli sabun deterjen memilih merek tertentu, itu bukan karena deterjen tersebut dapat mencuci, tetapi karena deterjen tersebut ditempatkan dalam sebuah gelas yang dapat menambahkan koleksi gelasnya setelah sabun itu habis terpakai. Nah, kemudian mencari tahu bagaimana proses pengambilan keputusan dalam membeli suatu produk. Nah, proses tersebut biasanya didahului oleh munculnya kebutuhan. Nah, jika kebutuhan tersebut dirasa butuh segera dipenuhi, maka mereka akan melanjutkan pada proses pencarian informasi baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, dari hasil pencariannya itu akan muncul informasi yang diperkirakan dapat memenuhi kebutuhannya. Proses berikutnya itu dengan evaluasi dan pemilihan alternatif. Pada proses tersebut, konsumen mengevaluasi karakteristik masing-masing alternatif produk dan memilih salah satu produk yang dianggap paling baik untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Untuk yang belum paham bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.